Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma French vanilla dari diffuser di sudut ruangan menyapa Elina saat ia membuka mata. Pagi di apartemennya di lantai 32 selalu dimulai dengan pemandangan kota Jakarta yang terbentang seperti permadani berkilauan, perlahan terbangun oleh sentuhan mentari. Elina tersenyum, menarik selimut sutranya lebih erat sejenak sebelum melompat dari tempat tidur. Hari ini adalah hari penting. 3 minggu lagi. 21 hari sebelum ia, Elina Pratiwi, resmi menjadi Nyonya Bara Wicaksana. Elina, di usianya yang ke-29, adalah definisi wanita karir yang sukses. Sebagai manajer investasi senior di sebuah firma multinasional, hidupnya diatur oleh logika, data, dan target. Apartemennya mencerminkan hal itu, minimalis, bersih, dengan sentuhan teknologi di mana-mana. Namun, di atas meja makannya yang terbuat dari kaca, kekacauan yang indah menguasai segalanya. Tumpukan majalah pernikahan, contoh kain tule dan satin, serta laptopnya yang terbuka, menampilkan spreadsheet yang rumit. Bukan lagi berisi data klien, melainkan daftar tamu, anggaran, dan jadwal vendor. Elina terkekeh pelan. Siapa sangka, seorang analis risiko sepertinya akan menemukan kebahagiaan sebesar ini dalam memilih warna serbet? Ponselnya di meja nakas berdengung. Nama, Bara, berpendar di layar. Senyum Elina semakin lebar. Selamat pagi, calon Nyonya Wicaksana. Sapa suara berat dan menenangkan itu di seberang. Pagi, Mas Bara. Tumben sekali jam segini sudah menelepon. Tidak sabar mendengar suaramu, jawab Bara, tulus seperti biasa. Dan mengingatkanmu, jam 1 siang ini kita ada janji test food di Dempres. Jangan sampai manajer investasi kesayanganku ini lupa karena sibuk memikirkan angka. Elina bersandar di jendela, memandangi lalu lintas yang mulai padat di bawah. Tentu saja aku ingat. Urusan perut adalah prioritas. Candanya, bagaimana harimu? Akan jauh lebih baik setelah melihatmu nanti. Rapat pagi ini padat. Ayah memintaku mengurus beberapa hal. Kau tahu, bisnis keluarga. Elina mengangguk, meski Bara tak bisa melihatnya. Bisnis keluarga adalah istilah yang selalu Bara gunakan. Elina tahu mereka adalah keluarga yang sangat kaya, bergerak di bidang properti dan investasi, setidaknya itu yang ia tangkap. Bara sendiri adalah pria yang nyaris sempurna. Lulusan universitas ternama di luar negeri, tampan dengan rahang tegas dan tatapan mata yang teduh, namun bisa setajam elang saat bicara bisnis. Dan yang terpenting, dia sangat mencintai Elina. Pertemuan mereka setahun lalu di sebuah acara lelang amal terasa seperti takdir. Elina hadir mewakili perusahaannya, dan Bara hadir mewakili keluarganya. Mereka berbincang singkat malam itu, dan sisanya, seperti kata orang, adalah sejarah. Bara adalah pelabuhan yang tenang bagi kehidupan Elina yang serba cepat. Baiklah, Mas. Bekerja yang baik. Ya. Sampai jumpa nanti siang. Kata Elina. Sampai jumpa, sayang. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Panggilan ditutup. Elina meletakkan ponselnya dengan hati berbunga-bunga. Kebahagiaannya tidak hanya bersumber dari Bara, tapi juga dari keluarganya. Elina teringat saat pertama kali Bara membawanya ke rumah orang tuanya. Sebuah rumah tua peninggalan era kolonial di kawasan Menteng, yang dirawat dengan sangat apik. Megah, tapi tidak mengintimidasi. Taman-tamannya rimbun, dan interiornya dipenuhi perabotan kayu jati yang solid dan lukisan-lukisan mahal. Ibu Laras, Ibu Bara, menyambutnya dengan pelukan hangat seolah Elina adalah putrinya yang lama hilang. Beliau wanita yang anggun, senyumnya tak pernah lepas, dan selalu mengenakan bros permata dengan desain yang unik. Elina menduga itu adalah pusaka keluarga. Bapak hartawan, ayah Bara, adalah pria yang pendiam namun berwibawa. Elina, yang terbiasa dinilai rendah di ruang rapat yang didominasi pria, terkejut saat Pak Hartawan justru mengajaknya berdiskusi tentang tren pasar modal dengan serius. Bara beruntung sekali mendapatkanmu. Elina, kamu wanita yang cerdas, ujar Pak Hartawan malam itu,
yang membuat Elina merasa diterima sepenuhnya. Mereka adalah paket lengkap. Calon suami sempurna, calon mertua ideal. Hidupnya benar-benar seperti dongeng. Di tengah lamunannya, ponselnya berdering lagi. Kali ini, nama ibu yang muncul. "Halo, Bu." "Elina." Suara ibunya terdengar serak, tidak seperti biasanya. Jantung Elina langsung berdebar. "Ibu kenapa? Ada apa?" "Nenekmu, Nak. Tadi pagi nenek pingsan lagi waktu suster mau memandikannya. Kondisinya menurun drastis. Dokter bilang sebaiknya keluarga segera kumpul." Senyum di wajah Elina lenyap seketika. Aroma French vanilla di kamarnya tiba-tiba terasa memuakan. Awan gelap satu-satunya dalam hidupnya yang sempurna. Nenek, wanita yang membesarkannya saat ibunya sibuk bekerja setelah ayahnya meninggal. Neneknya yang beberapa bulan terakhir keluar masuk rumah sakit karena komplikasi jantung. Elina meraih kunci mobilnya, melupakan spreadsheet pernikahan dan janji test food. "Elina ke sana sekarang, Bu." "Elina ke rumah sakit sekarang." 20 menit kemudian, Elina berlari menyusuri koridor steril rumah sakit pusat. Bau disinfektan yang tajam menusuk hidungnya. Ia menemukan ibunya yang menangis di depan ruang ICU. "Bagaimana, Bu?" Ibunya hanya menggeleng lemah. "Masuklah, Nak. Nenek terus memanggil namamu." Dunia Elina yang cerah dan sempurna terasa menciut, tergantikan oleh ruangan dingin yang didominasi bunyi mesin EKG yang monoton. Neneknya terbaring di ranjang, terlihat sangat kecil dan rapuh, dikelilingi kabel dan selang. Elina menggenggam tangan tua yang keriput itu. Tangan yang dulu sering mengajarinya membuat kue dan mengelus rambutnya. "Nek, ini Elina," bisiknya. Air mata mulai menggenang. Mata tua itu perlahan terbuka, sedikit keruh, namun masih ada sisa-sisa ketajaman di sana. "Elina, cucuku." Suara neneknya nyaris tak terdengar, seperti gesekan daun kering. "Iya, Nek. Elina di sini. Nenek harus kuat." "Ya." Nenek harus datang ke pernikahan Elina. 3 minggu lagi, Nek. Elina mencoba tersenyum, mengangkat tangannya, membiarkan cahaya lampu neon di ruangan itu mengenai cincin berlian pemberian Bara. "Lihat, Nek. Cantik, kan? Calon suami Elina baik sekali." Elina terus bercerita tentang Bara, tentang rumah mertuanya yang indah, tentang betapa bahagianya dia. Dia berharap cerita bahagianya bisa memberi kekuatan pada neneknya. Tapi mata sang nenek tidak tertuju pada cincin itu. Mata itu menatap lurus ke mata Elina, dan perlahan, kabut di mata itu tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat darah Elina berdesir. Itu adalah kengerian. Kengerian di mata neneknya begitu pekat, begitu nyata, hingga membekukan seluruh darah Elina. Senyum optimis yang tadi ia paksakan luntur seketika, digantikan kebingungan yang menusuk. Ini bukan tatapan rindu. Ini bukan tatapan sedih karena akan berpisah. Ini adalah tatapan teror murni, seolah neneknya tidak sedang menatap Elina, tapi menatap sesuatu yang berdiri tepat di belakang Elina. "Nek?" Elina berbisik, suaranya tercekat. "Nenek kenapa?" Nenek melihat apa? Dan kemudian, hal yang paling tidak terduga terjadi. Wanita tua yang semenit lalu nyaris tak bisa membuka mata itu, tiba-tiba bergerak dengan kekuatan yang mengejutkan. Tangan keriputnya yang tadi terkulai lemah, kini mencengkeram pergelangan tangan Elina. Cengkeramannya bukan lagi sentuhan rapuh, melainkan cengkeraman tulang yang dingin dan bertenaga, begitu kuat hingga Elina nyaris memekik kesakitan. "Nek, sakit. Lepas." Mesin EKG di samping ranjang, yang tadinya berbunyi monoton dan pelan, tiba-tiba berteriak nyaring, menampilkan grafik yang melonjak-lonjak liar. Jantung sang nenek sedang memompa di luar kendali. Mata tua itu terbelalak, menatap lurus ke jiwa Elina. Elina dengar. Suara neneknya bukan lagi desisan daun kering. Suara itu kini menjadi serak, mendesak, dan penuh dengan kepanikan yang tak tertahankan. "Batalkan pernikahanmu." 2 kata itu meledak di dalam ruangan ICU yang hening. Itu bukan permintaan.
Itu adalah perintah yang putus asa. Dunia Elina seakan berhenti berputar. Udara di paru-parunya menghilang. Apa? Nek. Nenek ngigau. Ya? Nenek. Nenek pasti bingung. Elina mencoba menarik tangannya. Tapi cengkraman itu semakin kuat. Kuku-kuku neneknya terasa menusuk kulitnya. Tidak ada waktu. Neneknya berteriak. Menarik Elina lebih dekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Elina bisa mencium bau obat-obatan yang samar dari napasnya. Kau harus percaya padaku. Elina, jangan percaya mereka. Mereka siapa? Nek? Maksud nenek. Bara? Keluarga Bara? Mereka orang baik. Nek. Pergilah, seru neneknya lagi, mengabaikan pertanyaan Elina. Pergilah ke rumah calon mertuamu. Kau akan tahu. Tepat setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, seluruh kekuatan di tubuh sang nenek lenyap. Cengkeramannya di pergelangan tangan Elina terlepas. Mata yang tadi terbelalak ngeri itu kini perlahan meredup. Kehilangan fokus. Tubuhnya yang tadi tegang, kini terkulai lemas ke bantal. Dan mesin EKG itu. Grafik yang tadi melonjak liar kini berubah menjadi satu garis lurus yang mematikan. Bunyi bip-bip-bip yang panik berganti menjadi satu lengkingan panjang yang menulikan. Bip. Keheningan yang mengikuti pekikan mesin itu terasa lebih buruk. Elina membeku, menatap garis lurus itu. Otaknya menolak memproses. Nek? Panggilnya pelan. Nek, jangan bercanda. Tangis ibunya meledak di pintu. Dokter! Suster! Cepat! Pintu ruang ICU terbuka lebar. Dokter dan beberapa perawat berhamburan masuk, mendorong Elina menjauh dari ranjang. Permisi, Bu, tolong beri kami ruang. Tolong, Dok, selamatkan nenek saya. Tolong. Elina menangis, tapi kakinya terasa terpaku di lantai. Dokter itu mulai melakukan kompresi dada. Suster menyiapkan alat kejut. Kita kehilangan dia. Siapkan defibrilator. Elina melihat semua itu seperti dalam film bisu. Semua suara terasa berdengung. Yang terngiang di telinganya hanyalah 3 kalimat terakhir neneknya. Batalkan pernikahanmu. Jangan percaya mereka. Pergilah ke rumah calon mertuamu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dokter itu berhenti. Dia menatap layar monitor, lalu menggeleng pelan. Dia mematikan suara mesin EKG yang melengking itu. Ruangan itu menjadi senyap. Dokter itu menoleh ke arah Elina dan ibunya yang sudah terduduk lemas di lantai. Kami sudah berusaha semampu kami, Bu. Maafkan kami. Beliau sudah tiada. Waktu terasa berhenti, lalu hancur berkeping-keping. 1 jam kemudian, Elina duduk di kursi koridor rumah sakit yang dingin. Ibunya sedang mengurus administrasi jenazah bersama kerabat yang lain. Elina hanya duduk di sana, menatap kosong ke dinding putih. Pergelangan tangannya, di tempat neneknya mencengkeram, memerah dan terasa perih. Ponselnya bergetar di dalam tas. Dia mengabaikannya. Pasti Bara. Menanyakan kenapa dia tidak datang untuk tes food. Langkah kaki yang tergesa terdengar di koridor. Elina mengangkat kepalanya. Bara berlari kecil ke arahnya. Jas kerjanya sedikit kusut. Wajahnya pucat pasi penuh kekhawatiran. Sayang. Bara langsung berlutut di depannya, meraih kedua tangannya. Aku meneleponmu tidak diangkat. Ibumu akhirnya meneleponku. Ya Tuhan, Elina, aku turut berduka cita. Aku. Bara menarik Elina ke dalam pelukan erat. Pelukan yang selalu terasa aman, hangat, dan menjadi tempat Elina pulang. Elina membenamkan wajahnya di dada Bara, dan tangisnya yang sejak tadi tertahan, akhirnya pecah. Ia menangis tersedu-sedu, meremas ke meja Bara, melepaskan semua kesedihan, keterkejutan, dan rasa kehilangan. Aku di sini, sayang. Aku di sini untukmu. Kamu nggak sendirian, bisik Bara, mengelus rambutnya. Kata-kata itu, yang seharusnya menenangkannya, entah mengapa terasa salah. Saat Bara memeluknya, Elina merasakan hawa dingin di pergelangan tangannya yang tadi dicengkeram neneknya.
Dan suara itu kembali bergaung di kepalanya. Jangan percaya mereka. Elina terdiam di tengah tangisnya. Dia sedikit menjauhkan tubuhnya dari bara, menatap wajah tunangannya. Wajah tampan yang penuh cinta dan kekhawatiran tulus. Pikiran logis Elina, sisi analis risikonya, langsung mengambil alih. Neneknya sudah sangat tua dan sakit parah. Penurunan kesadaran, sepsis, atau lonjakan adrenalin terakhir bisa dengan mudah menyebabkan delirium atau halusinasi parah. Wajar jika orang sekarat mengigau. Tapi Elina juga mengenal neneknya. Neneknya adalah wanita paling lurus, paling logis, dan paling bijak yang pernah ia kenal. Neneknya tidak pernah bicara omong kosong. Pergilah ke rumah calon mertuamu. Rumah yang megah itu. Tempat Ibu Laras memberinya pelukan hangat dan Pak Hartawan memujinya. Apa yang ada di sana? Sayang, kamu kenapa? Tanya Bara, menyadari perubahan sikap Elina. Kamu kedinginan? Wajahmu pucat sekali. Elina menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. Enggak, aku cuma syok, Mas. Dia merasa sangat bersalah. Bagaimana bisa dia meragukan Bara, pria yang membatalkan semua rapatnya dan berlari ke rumah sakit untuknya? Bagaimana bisa dia mencurigai keluarga yang begitu baik padanya, hanya karena igauan terakhir seorang wanita tua yang sedang sekarat? Mas Bara, maafkan aku soal test food. SSH, potong Bara lembut. Jangan pikirkan itu. Gak ada yang lebih penting dari kamu sekarang. Aku akan urus semuanya. Administrasi rumah sakit, rumah duka, apapun yang kamu butuhkan. Kamu fokus saja menenangkan diri, ya. Bara adalah sosok yang sempurna. Terlalu sempurna. Elina mengangguk, lalu kembali memeluk Bara. Kali ini lebih erat. Mencoba menggunakan kehangatan tubuh Bara untuk mengusir rasa dingin dan keraguan yang mulai menjalar di hatinya. Dia pasti salah. Neneknya pasti salah. Itu semua hanya igauan. Elina memejamkan mata, mencoba mengganti bayangan ngeri di mata neneknya dengan wajah teduh Bara. Tapi bayangan itu, dan kata-kata terakhir itu, menolak untuk pergi. Pemakaman Nenek Sutirah diliputi oleh langit Jakarta yang berat dan kelabu, seolah awan-awan pun turut berduka. Aroma melati, mawar, dan kemenyan bercampur menjadi satu, menyesakkan dada Elina. Dia berdiri di tepi liang lahat, menggenggam segenggam tanah, namun pikirannya terasa kosong. Dia melalui semua prosesi itu seperti robot, menerima pelukan, mengangguk pada ucapan bela sungkawa, menabur bunga. Semua terasa kabur, teredam oleh selubung kesedihan. Satu-satunya hal yang terasa nyata adalah tangan Bara yang tak pernah lepas menggenggamnya. Bara adalah perwujudan ketenangan. Dia berdiri kokoh di sampingnya, menjadi tamengnya dari tatapan iba para pelayat, membisikkan kata-kata penenang, dan sesekali mengusap punggungnya. Ketika Ibu Elina nyaris pingsan, Baralah yang sigap menopangnya, mendudukannya, dan memberinya air minum. Bara wicaksana benar-benar sempurna. Setelah prosesi pemakaman selesai dan para pelayat berangsur-angsur pergi, keluarga Bara mendekat. Mereka tidak pergi, melainkan menunggu dengan sabar di kejauhan, memberi ruang bagi keluarga inti Elina. Ibu Laras melangkah maju lebih dulu. Wajahnya yang selalu anggun kini memancarkan kesedihan yang tulus. Beliau tidak mengatakan apa-apa, hanya langsung menarik Elina ke dalam pelukan hangat seorang ibu. Kami turut berduka cita, Elina. Bisik Ibu Laras, suaranya lembut. Nenekmu wanita yang kuat. Kamu pasti mewarisi kekuatannya. Pak Hartawan berdiri di samping istrinya, menepuk bahu Elina dengan sikap kebapakan yang menenangkan. Elina, ibumu, sapanya kepada Ibu Elina. Jika ada apapun yang kalian perlukan, jangan sungkan sedikit pun. Biaya rumah duka, pengajian, apa saja. Anggap kami sudah menjadi keluarga. Elina mengangguk. Air matanya kembali menggenang. Terima kasih banyak, Pak, Bu. Kalian baik sekali. Rasa terima kasih yang tulus membanjiri hatinya. Dan tepat di belakang rasa terima kasih itu, muncul gelombang rasa bersalah yang menusuk. Rasa bersalah karena, bahkan untuk sepersekian detik di rumah sakit,
Dia telah meragukan orang-orang ini. Batalkan pernikahanmu. Jangan percaya mereka. Suara neneknya bergaung di kepalanya. Tapi kini terdengar absurd. Bagaimana mungkin Elina bisa meragukan keluarga yang menunjukkan dukungan tanpa pamrih seperti ini? Neneknya pasti sudah delirium. Pasti. Elina merasa malu pada dirinya sendiri. Saat Ibu Laras melepaskan pelukannya, mata Elina yang sembab secara tidak sengaja tertuju pada kerah blus batik berwarna gelap yang dikenakan calon ibu mertuanya. Di sana, tersemat sebuah bros. Elina tertegun sejenak. Itu adalah bros yang sama. Bros yang dikenakannya saat makan malam pertama kali mereka bertemu. Bros emas kusam dengan desain yang ganjil. Bukan bunga, bukan kupu-kupu, melainkan sesuatu yang tampak seperti 8 mata panah kecil yang mengarah ke satu titik pusat, dengan batu rubi seukuran lada hitam berkilauan di tengahnya. Pikiran analitis Elina langsung bekerja. Itu bros yang mahal. Tapi kenapa dipakai di acara pemakaman? Desainnya terlalu tajam. Terlalu spesifik. Elina mengalihkan pandangannya, menyalahkan otaknya yang kelelahan karena mencari-cari keanehan. Tentu saja itu hanya pusaka keluarga. Mungkin Ibu Laras sangat menyukainya sehingga memakainya setiap saat. Tidak ada yang aneh. Retakan pertama di cermin itu begitu tipis. Nyaris tak terlihat. Malam harinya, di rumah duka yang mulai sepi, retakan kedua muncul. Ibu Elina duduk di sampingnya. Matanya bengkak. Bara sedang di luar, mengoordinasikan konsumsi untuk pengajian. Elina, panggil ibunya pelan. Ibu kepikiran sesuatu. Apa, Bu? Pernikahanmu 3 minggu lagi. Rasanya tidak pantas. Nak, kita masih dalam suasana duka. Nenekmu baru saja. Suara ibunya pecah. Apa tidak sebaiknya kita undur? Mungkin beberapa bulan. Elina terdiam. Itu adalah permintaan yang sangat logis. Hatinya sendiri terasa hampa. Memikirkan harus berjalan di altar sambil tersenyum saat ini terasa mustahil. Tepat saat itu, Bara masuk kembali. Semua beres. Sayang, catering untuk 3 hari ke depan sudah. Mas, potong Elina pelan. Bara, ibu tadi bilang soal pernikahan kita. Apa mungkin kita undur? Ekspresi wajah Bara berubah. Hanya sepersekian detik. Tapi Elina menangkapnya. Senyumnya yang teduh sedikit menegang. Matanya yang biasanya penuh cinta, kini memancarkan keterkejutan. Dan sesuatu yang lain mungkin kekesalan? Diundur? Ulang Bara. Nadanya lebih datar dari biasanya. Iya, Mas. Nenek kan baru saja, rasanya tidak etis kita. Sayang, aku mengerti perasaanmu. Sungguh, potong Bara cepat. Suaranya kembali melembut, seolah berusaha mengendalikan reaksi pertamanya. Tapi, semua sudah diatur. Gedung, catering, undangan sudah hampir selesai dicetak. Kita bisa atur ulang, Mas. Ini force majeure. Semua vendor pasti mengerti. Desak Elina. Bara menghela napas. Dia duduk di depan Elina, menggenggam kedua tangannya. Elina, ini bukan cuma soal vendor. Tanggal itu, 21 Maret, itu tanggal yang sangat penting bagi keluargaku. Ayah dan ibu sangat kaku soal ini. Penting bagaimana? Hanya tradisi. Jawab Bara, sedikit mengambang. Perhitungan keberuntungan keluarga. Sudah ditetapkan turun-temurun. Mengubahnya akan sangat rumit. Sangat rumit. Nenekmu pasti ingin melihatmu bahagia, kan? Dan kebahagiaan kita sudah ditetapkan di tanggal itu. Ibu Laras, yang ternyata mendengar percakapan itu, mendekat. Benar kata Bara. Elina, ini soal tradisi. Nenekmu pasti mengerti dan tetap mendoakan dari sana. Jangan khawatir. Hati Elina terasa ganjil. Keberuntungan keluarga. Sesuatu dalam nada bicara mereka terasa salah. Seolah, keberuntungan keluarga, mereka jauh lebih penting daripada rasa dukanya yang mendalam. Seolah tanggal itu tidak bisa diganggu-gugat. Seperti tenggat waktu perjanjian yang tak bisa dinegosiasi. Itu adalah retakan kedua.
Jauh lebih jelas dari yang pertama. Beberapa hari kemudian, setelah semua prosesi pemakaman selesai, Elina kembali ke apartemennya. Bara bersikeras menemaninya. Elina mencoba mencari-cari kesibukan, merapikan tumpukan majalah pernikahannya yang kini terasa hambar. Dia mencoba sekali lagi, mencoba menambal retakan itu dengan logika. Dia harus mengerti tunangannya lebih baik. "Mas," katanya sambil menyeduh teh, mencoba senormal mungkin. "Selama ini kita bicara soal bisnis, tapi aku baru sadar, aku nggak pernah benar-benar tahu apa sebenarnya bisnis keluarga kalian." Bara yang sedang membaca email di ponselnya, mengangkat wajah. Kan aku sudah bilang, sayang, investasi properti." "Iya, tapi properti seperti apa? Maksudku, aku ini manajer investasi. Aku penasaran detailnya. Aset-asetnya di mana? Kalian mengakuisisi apa?" Bara kan tahu aku suka data. Bara tertawa kecil. Tawa yang biasanya menenangkan, tapi kali ini terdengar sedikit dipaksakan. "Aduh, Elina, kamu benar-benar mau aku buat kamu bosan dengan cerita soal zonasi lahan, izin konstruksi, dan sengketa warisan tua? Percayalah, itu sangat membosankan." "Aku serius, Mas. Aku ingin tahu duniamu." Senyum Bara memudar. Dia meletakkan ponselnya. "Elina, dengar. Bisnis keluargaku, itu rumit. Banyak aset-aset tua, properti-properti lama yang diurus ayah dengan caranya sendiri. Aku fokus di pengembangan yang baru." "Aku janji," katanya, bangkit dan memeluk Elina dari belakang. "Nanti setelah kita menikah, aku akan jelaskan semuanya padamu. Pelan-pelan. Oke?" Dia mencium puncak kepala Elina. Pelukan itu terasa hangat. Tapi kata-katanya terasa dingin. "Nanti setelah kita menikah." Itu bukan jawaban. Itu adalah penundaan. Sebuah pintu yang ditutup dengan sopan di depan wajahnya. Elina memejamkan mata. Bros yang aneh. Tanggal pernikahan yang kaku. Bisnis keluarga yang dirahasiakan. Dia melihat bayangannya di kaca jendela apartemennya yang gelap. Di sana, di cermin kehidupannya yang sempurna, retakan-retakan itu kini terlihat jelas, menyebar seperti jaring laba-laba. Dan di tengah-tengah jaring itu, terngiang bisikan terakhir neneknya. Seminggu setelah pemakaman, apartemen Elina yang dulu terasa seperti surga minimalis, kini terasa seperti penjara yang steril. Aroma French vanilla sudah lama hilang, digantikan oleh kesunyian yang pekat. Elina mengambil cuti dari pekerjaannya. Bara, dengan pengertian yang seperti biasa, memberinya ruang untuk berduka. Awalnya Elina menghargai itu, tapi setelah Bara menolak menjawab pertanyaannya tentang bisnis keluarga, ruang itu kini terasa seperti jarak yang disengaja. Elina berhenti tidur. Setiap kali matanya terpejam, mimpi buruk yang sama akan datang. Dia kembali berada di ruang itu. Tapi kali gitu, ruangan itu gelap gulita. Satu-satunya cahaya berasal dari monitor EKG yang menyala hijau terang. Garis lurus itu. Dan suara lengkingan yang tak putus. "Bi!" Neneknya duduk tegak di ranjang. Matanya terbelalak menatap Elina. Tapi rongga matanya kosong dan hitam. Dia membuka mulut untuk berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar selain lengkingan mesin EKG itu. Lalu, dari kegelapan di belakang neneknya, muncul sebuah benda yang berputar perlahan. Bros milik Ibu Laras. 8 mata panah emas itu berputar semakin cepat. Batu rubi di tengahnya bersinar merah seperti darah. Semakin besar, hingga menelan seluruh pandangannya. Elina terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi kausnya. Jantungnya berdebar kencang. Itu selalu sama. Peringatan neneknya, mesin EKG, dan simbol keluarga Bara. Dia tidak bisa lagi mengabaikannya sebagai igauan. Pagi itu, tak tahan lagi berada di apartemennya. Elina pergi ke rumah ibunya. Rumah masa kecilnya yang sederhana di pinggir kota, penuh dengan kenangan. Ibunya sedang duduk di ruang tamu, dikelilingi tumpukan kotak kardus. "Ibu sedang apa?" tanya Elina. Suaranya serak karena kurang tidur.
Merapikan barang-barang nenekmu, jawab ibunya pelan. Matanya masih sembab. Ibu tidak tega membuangnya, tapi ibu juga tidak sanggup melihatnya. Elina duduk di lantai, membantu ibunya memilah album foto, kain-kain batik tua, peralatan menyulam. Dan di dasar lemari, Elina menemukan sebuah kotak kayu jati kecil yang terkunci. Kotak yang sangat ia kenali. Kotak ini, bisik Elina. Ah, itu kotak rahasia nenekmu, kata ibunya. Isinya kenangan pahit, katanya. Beliau tidak pernah mau membukanya. Kuncinya ada di laci itu. Ibunya beranjak ke dapur untuk membuat teh. Tangan Elina terulur ke laci, mengambil kunci kecil berkarat itu. Dengan jantung berdebar, dia memasukkan kunci ke lubang dan memutarnya. Klik. Dia membuka tutup kotak itu. Aroma kapur barus dan kertas tua yang menguar. Di dalamnya hanya ada beberapa helai surat yang menguning, sebuah gelang bayi perak yang ia kenali sebagai miliknya, dan setumpuk kecil foto hitam putih yang diikat dengan pita kusam. Elina melepaskan ikatan pita itu. Foto-foto neneknya saat muda, foto ibunya saat masih bayi, lalu foto seorang pria yang tidak ia kenali. Pria muda berwajah serius namun ramah, mengenakan kemeja dan peci. "Bu, ini siapa?" tanya Elina saat ibunya kembali dengan teh. Ibunya melihat foto itu dan tersenyum sedih. "Itu kakekmu, kakek Sutopo. Dia meninggal sebelum kamu lahir." Elina menatap foto itu lekat-lekat. Kakek Sutopo. Neneknya tidak pernah banyak bercerita tentangnya. Hanya satu hal yang Elina ingat. Kakeknya dulu seorang pengusaha tekstil yang sukses di era 70-an, namun tiba-tiba bangkrut dan kehilangan segalanya, sebelum meninggal muda karena serangan jantung. Elina membalik tumpukan foto itu. Dan foto terakhir membuatnya menahan napas. Itu adalah foto dua pria, berdiri berdampingan dalam setelan jas yang necis, diambil di depan sebuah bangunan tua. Foto itu sudah memudar, tapi wajahnya masih sangat jelas. Pria di sebelah kiri adalah kakek Sutopo. Pria di sebelah kanan. Elina mengenali wajah itu. Rahang yang tegas. Tatapan mata yang tajam itu adalah wajah yang sama persis dengan yang tergantung di lukisan cat minyak besar di aula utama rumah Bara. Itu adalah kakek. Atau mungkin kakek buyut Bara. Sang patriark keluarga Wicaksana. Dalam foto itu, sang leluhur Wicaksana tersenyum lebar, terlihat berkuasa dan percaya diri. Satu tangannya merangkul bahu kakek Sutopo. Tapi kakek Sutopo, dia tidak tersenyum. Mata kakek Elina dalam foto itu menatap lurus ke kamera. Tapi tatapannya kosong. Wajahnya kaku. Dan senyumnya terlihat dipaksakan dengan susah payah. Dia tidak terlihat seperti rekan bisnis yang setara. Dia terlihat takut. Sangat, sangat takut. Tangan Elina gemetar. Dia membalik foto itu. Di baliknya, dengan tulisan tangan neneknya yang elegan namun miring seolah ditulis terburu-buru, ada satu kalimat. Keluarga mereka mengambil segalanya. Semoga Tuhan mengampuni jiwa Sutopo. Darah Elina serasa berubah menjadi es. Keluarga mereka mengambil segalanya. Pikiran Elina, pikiran seorang analis risiko, mulai bekerja dengan kecepatan penuh, menghubungkan titik-titik yang selama ini ia abaikan. Titik 1. Kakek Sutopo bangkrut secara misterius setelah berbisnis dengan leluhur Bara. Titik 2. Neneknya, di akhir hayatnya, memiliki ketakutan luar biasa pada keluarga Bara. Titik 3. Bisnis keluarga Bara, yang disebut investasi properti, sangat tertutup dan berurusan dengan aset-aset tua dan sengketa warisan. Titik 4. Tanggal pernikahan 21 Maret yang kaku dan tidak bisa diganggu-gugat. Titik 5. Bros aneh berbentuk simbol yang selalu dipakai Ibu Laras. Ini bukan igauan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Neneknya tidak mengigau. Neneknya tahu siapa mereka. Neneknya sedang mencoba memperingatkannya tentang sesuatu yang pernah menghancurkan hidup mereka puluhan tahun lalu. Tiba-tiba, ponsel Elina berdengung di dalam tasnya. Sebuah pesan masuk. Dari Bara. "Sayang, apa kabarmu? Aku harap kamu sudah lebih tenang. Hanya mengingatkan,
Besok malam aku dan orang tua ada acara makan malam amal tahunan di hotel. Acara wajib keluarga. Aku akan mampir menemuimu setelahnya ya. Aku kangen sekali. Love you. Elina membaca pesan itu, tapi yang ia lihat hanyalah kata-kata, besok malam. Aku dan orang tua. Acara wajib. Rumah itu. Rumah megah di Menteng itu. Besok malam akan kosong. Pergilah ke rumah calon mertuamu. Kau akan tahu. Peringatan neneknya kini bukan lagi bisikan. Itu adalah perintah yang menggema. Didorong oleh rasa takut yang dingin dan menusuk. Kesedihannya atas kepergian neneknya kini bercampur dengan amarah. Elina menatap foto kakeknya yang ketakutan. Keluarga mereka mengambil segalanya. Bisik Elina, mengulangi tulisan neneknya. Dan sekarang mereka mencoba mengambilku. Logikanya telah kalah. Rasa takutnya telah menang. Dia harus pergi ke rumah itu. Dia harus tahu. Malam itu, Elina tidak tidur sama sekali. Dia duduk di sofa apartemennya yang gelap, memeluk lututnya, dengan foto hitam putih kakek Sutopo dan leluhur Bara tergeletak di meja kopi di depannya. Dua wajah itu, satu ketakutan, satu lagi penuh kuasa, terbakar dalam benaknya. Mimpi buruk tidak lagi diperlukan. Kenyataan sudah jauh lebih menakutkan. Pikirannya yang analitis kini bekerja bukan untuk menyangkal, melainkan untuk merencanakan. Sebagai seorang analis risiko, dia dilatih untuk mengidentifikasi ancaman, menilai probabilitas, dan merumuskan rencana mitigasi. Sekarang, ancaman itu adalah keluarga tunangannya, dan probabilitasnya semakin terasa seperti kepastian. Rencana mitigasinya, masuk ke rumah itu. Hari berikutnya, hari H, acara makan malam amal, terasa berjalan dalam gerak lambat yang menyiksa. Pagi harinya, ponsel Elina berdering. Nama, Bara, di layar membuat perutnya melilit. Ini adalah tes pertamanya. Halo, Mas, sapanya, berusaha keras menjaga suaranya tetap normal, sedikit serak karena duka, bukan karena kebohongan yang akan ia ucapkan. Pagi. Sayang, aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu tidak membalas pesanku semalam. Suara Bara terdengar penuh perhatian, seperti biasa. Elina memejamkan mata. Rasa bersalah menusuknya. Maaf, Mas. Aku semalam di rumah ibu, menemukan barang-barang lama nenek. Aku masih sangat berantakan. Aku ketiduran di sana. Oh, sayang. Ada kelegaan dalam suara Bara. Tentu saja. Aku mengerti. Tidak apa-apa. Apa kamu masih di rumah ibumu sekarang? Iya. Bohong Elina. Dan, kurasa aku akan menginap di sini lagi malam ini. Aku butuh ibu. Apartemen terasa terlalu sepi. Ini adalah alibinya. Sempurna. Logis. Tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tentu. Elina. Tentu saja. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Kata Bara. Berarti aku tidak bisa mampir menemuimu setelah acara, ya? Jangan, Mas. Nanti kau tahu. Ibu masih sangat sedih. Biar kami berdua saja malam ini, kata Elina, membenci setiap kata yang keluar dari mulutnya. Baiklah. Aku akan sangat merindukanmu. Acara ini pasti akan sangat membosankan tanpamu di sisiku. Katanya lembut. Aku akan menghubungimu besok pagi. Jaga dirimu. Ya, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, bisik Elina. Dan sambungan pun terputus. Dia melempar ponselnya ke sofa. Dia baru saja berbohong dengan lancar kepada pria yang akan dinikahinya. Rasa jijik pada dirinya sendiri berperang dengan ketetapan hatinya yang dingin. Keluarga mereka mengambil segalanya. Dia harus melakukan ini. Sisa hari itu dihabiskannya untuk persiapan. Bukan persiapan pernikahan, melainkan persiapan seorang penyusup. Dia membuka laci meja kerjanya. Di bagian paling belakang, tersimpan dompet kecil berisi kunci-kunci cadangan. Di sanalah benda itu berada. Sebuah kunci kuningan tunggal dengan ukiran W yang elegan di atasnya. Dia ingat hari Bara memberikannya, sekitar 3 bulan lalu.
Ini kunci duplikat gerbang dan pintu utama rumahku, kata Bara sambil tersenyum. Untuk keadaan darurat. Siapa tahu suatu hari kamu harus ke sana dan aku atau orang tuaku tidak ada di rumah. Anggap saja ini simbol bahwa rumahku sudah menjadi rumahmu juga. Ironis. Bara memberinya senjata untuk menghancurkan mereka. Pikiran Elina beralih ke logistik. Dia adalah seorang manajer investasi, bukan mata-mata. Dia tidak punya alat-alat canggih. Dia harus menggunakan apa yang dia punya. Dari lemari peralatannya, dia mengambil senter LED kecil yang sangat terang. Sarung tangan karet hitam yang biasa ia pakai untuk mencuci piring, agar tidak meninggalkan sidik jari. Ini terasa berlebihan, tapi otaknya yang panik bersikeras. Ponsel dengan powerbank penuh. Dia mengganti pakaian kerjanya yang elegan dengan turtleneck hitam, celana kargo hitam, dan sepatu kets yang paling senyap yang ia miliki. Saat dia melihat bayangannya di cermin, wanita yang pucat, berantakan, berpakaian serba hitam, dengan mata memerah karena kurang tidur dan ketakutan, dia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Ini bukan Elina si analis risiko yang sukses. Ini adalah seorang wanita di ambang kehancuran. Malam tiba. Langit Jakarta yang biasanya penuh polusi kini gelap pekat. Pukul 8 malam. Acara makan malam amal itu dimulai pukul 7. Mereka pasti sudah berangkat. Elina memesan taksi online. Tapi dia tidak memesannya langsung ke alamat rumah Bara. Terlalu berisiko. Dia mengatur titik penurunan di sebuah jalan yang berjarak 2 blok dari rumah megah itu. Selama perjalanan, jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Dia terus mengulang-ulang apa yang harus dia cari. Petunjuk. Apapun yang bisa menjelaskan foto kakeknya. Apapun yang bisa menjelaskan bisnis, sengketa warisan. Apapun yang bisa menjelaskan bros aneh dan tanggal 21 Maret. Taksi berhenti. Sudah sampai, Mbak. Terima kasih, Pak. Elina melangkah keluar. Udara malam terasa dingin dan lembab. Dia berjalan cepat menyusuri trotoar yang sepi di kawasan elit Menteng itu. Pohon-pohon besar dan tua menaungi jalanan, menciptakan bayang-bayang panjang yang menakutkan. Dan di sanalah dia. Rumah itu berdiri megah di balik pagar besi tempa yang tinggi. Jauh lebih besar dan lebih mengintimidasi di malam hari. Semua jendela gelap. Hanya lampu taman yang menyala, memberikan cahaya redup yang membuat bayangan semakin pekat. Mobil Mercedes hitam milik Pak Hartawan dan SUV milik Bara tidak ada di garasi yang terbuka. Rumah itu kosong. Elina berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik bayangan pohon besar, mengamati. Jantungnya serasa mau meledak. Pergilah, Elina. Putar badan. Pulang ke apartemenmu. Batalkan pernikahan ini besok. Kau tidak perlu bukti. Suara logikanya berteriak. Kau akan tahu. Suara neneknya balas berteriak di kepalanya. Dia harus tahu. Dia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah memastikan tidak ada penjaga keamanan yang berpatroli dan jalanan benar-benar sepi, Elina menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang bersarung tangan gemetar saat merogoh kunci kuningan itu dari sakunya. Dia menyeberang jalan, bergerak cepat dalam bayang-bayang, dan tiba di depan gerbang samping yang lebih kecil. Kunci kuningan itu terasa sedingin es di telapak tangannya yang bersarung tangan. Elina memasukkannya ke lubang kunci gerbang samping. Jantungnya berdentum-dentum begitu keras dirusuknya, seolah berusaha keluar. Selama beberapa detik, dia hanya berdiri mematung. Ini gila. Ini tindakan kriminal. Aku menerobos masuk rumah calon mertuaku. Dia melanggar hukum. Lebih buruk lagi, dia melanggar kepercayaan Bara. Jika Bara tahu, jika dia salah ini adalah akhir dari segalanya. Tidak akan ada pernikahan, tidak ada masa depan. Hanya akan ada penghinaan dan patah hati. Batalkan pernikahanmu. Suara neneknya, dingin dan mendesak, menepis keraguannya. Keluarga mereka mengambil segalanya. Elina menarik napas, lalu memutar kunci itu. Klik. Bunyi mekanisme kunci yang terbuka terdengar sangat keras di keheningan malam. Elina membeku, mendengarkan. Tidak ada alarm.
Tidak ada gonggongan anjing. Hanya suara jangkrik dari taman yang rimbun. Dia mendorong gerbang itu perlahan. Engselnya yang terawat baik bergerak tanpa suara. Elina menyelinap masuk, menutup gerbang di belakangnya dengan pelan. Lalu berlari cepat dalam bayang-bayang, menyeberangi halaman rumput yang dipangkas sempurna menuju pintu utama. Rumah itu menjulang di depannya seperti raksasa yang tertidur. Kolom-kolom putihnya tampak pucat di bawah cahaya bulan yang redup. Dia menggunakan kunci yang sama untuk pintu depan. Sekali lagi, bunyi klik yang memekakan telinga. Dia mendorong pintu kayu jati yang berat itu. Hanya cukup untuk tubuhnya bisa masuk, lalu menutupnya kembali. Kegelapan total langsung menelannya. Dan kesunyian. Kesunyian di dalam rumah itu berbeda dari kesunyian di luar. Kesunyian di luar masih hidup, berisi suara alam. Kesunyian di dalam sini terasa mati, hampa, dan berat. Udara di dalam terasa dingin dan pengap, berbau seperti kayu tua yang dipernis dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang samar dan manis, seperti dupa. Elina meraba dinding, menemukan saklar lampu. Dia ragu. Menyalakan lampu terlalu berisiko. Bisa terlihat dari jalan. Dia mengeluarkan senter LED kecilnya. Klik. Cahaya putih terang melesat, menembus kegelapan. Pertama, dia menyorot aula utama. Lantai marmer berpola hitam putih terbentang di depannya. Perabotan antik ditutupi kain putih. Mungkin karena pemiliknya akan pergi untuk waktu yang lama. Tapi mereka hanya pergi makan malam. Aneh. Pikirnya, kenapa ditutupi? Dia mengabaikannya untuk saat ini. Dia tidak punya waktu. Tujuannya adalah ruang kerja Pak Hartawan. Itu adalah pusat bisnis keluarga. Jika ada rahasia, rahasia itu pasti ada di sana. Dia tahu letaknya. Di koridor sebelah kanan, pintu kedua. Dengan langkah sepelan mungkin di atas lantai marmer, dia bergerak. Sepatu ketsnya tidak bersuara. Hanya deru napasnya sendiri yang terdengar di telinganya. Setiap bayangan seolah bergerak. Lukisan-lukisan leluhur di dinding seolah mengawasinya. Mata mereka yang dicat minyak memantulkan cahaya senternya. Dia sampai di depan pintu ruang kerja. Gagang pintunya terasa dingin. Terkunci. Tentu saja terkunci. Elina merutuk dalam hati. Dia tidak punya alat untuk membobol kunci. Dia menyorotkan senternya ke gagang pintu, mencari-cari. Lalu dia melihatnya. Bukan lubang kunci tradisional, tapi panel kipat kecil yang tersembunyi di ukiran kayu di samping kusen. Sial, dia tidak akan bisa masuk. Dia bersandar di dinding, frustrasi. Apa yang harus dia lakukan? Pergi sekarang? Sia-sia. Pikirannya berpacu. Apa yang akan digunakan orang seperti Pak Hartawan? Tanggal lahir? Tanggal pernikahan? Tiba-tiba, satu tanggal melintas di benaknya. Tanggal yang kaku. Tanggal yang tidak bisa dinegosiasi. Tanggal yang lebih penting daripada duka keluarganya. 21 Maret. Tangannya yang gemetar bergerak ke kipat. Dia menekan angka-angka itu. 2, 1, 0, 3. Sebuah bunyi biplan terdengar, dan lampu hijau kecil menyala. Pintu itu berbunyi klik. Jantung Elina serasa berhenti. Benar, kodenya adalah tanggal pernikahanku. Rasa dingin yang lebih pekat dari udara malam menjalari tulang punggungnya. Kenapa tanggal pernikahannya menjadi kode untuk ruang kerja pribadi Ayah Bara? Dia mendorong pintu dan masuk. Aroma kulit, kayu cendana, dan cerutu menyapanya. Ini adalah ruang kerja maskulin yang klasik. Rak-rak buku tinggi menjulang hingga ke langit-langit. Meja mahoni besar di tengah, dan 2 kursi kulit menghadapnya. Elina menyalakan lampu meja yang redup, lalu segera menutup pintu di belakangnya. Dia harus cepat. Dia mulai menggeledah. Meja kerja. Laci-lacinya tidak terkunci. Di dalamnya, semua tertata rapi. Pena-pena mahal. Buku catatan Moleskine, kosong, klip kertas. Laci yang lebih dalam berisi map-map gantung. Dia menarik satu map secara acak. Investasi properti, Bintaro Sektor 9. Isinya dokumen zonasi, IMB, kontrak dengan kontraktor.
Persis seperti yang Bara bilang. Membosankan. Dia memeriksa map lain. Aset warisan, Solo. Isinya salinan surat-surat tanah tua, beberapa dalam bahasa Belanda, dan dokumen hukum tentang sengketa waris dengan beberapa nama keluarga yang tidak ia kenali. Semuanya ada di sana. Tapi semuanya terlalu bersih. Terlalu rapi. Seperti disiapkan untuk diaudit. Tidak ada catatan pribadi. Tidak ada buku rekening rahasia. Tidak ada yang menunjukkan kebangkrutan kakek Sutopo. Dia beralih ke rak buku. Ratusan buku berjajar rapi. Sejarah, filsafat, buku-buku hukum properti. Tidak ada yang aneh. Elina berdiri di tengah ruangan. Frustrasi. Tidak ada apa-apa di sini. Apa neneknya salah? Apa dia benar-benar gila? Pandangannya menyapu ruangan itu sekali lagi. Di dinding di belakang meja Pak Hartawan, tergantung satu-satunya lukisan di ruangan itu. Itu adalah lukisan sang patriark keluarga. Pria yang sama di foto bersama kakeknya. Dia menatap Elina dengan senyum tipis yang sama, seolah mengejeknya. Elina balas menatap lukisan itu. Lalu dia menyadari sesuatu. Hanya ada lukisan. Dia keluar dari ruang kerja, mematikan lampu meja, dan menutup pintu. Dia menyalakan senternya lagi dan berjalan perlahan menyusuri aula utama, menyorotkan cahayanya ke dinding-dinding. Lukisan pemandangan. Lukisan abstrak. Dan lebih banyak lukisan leluhur. Pria dan wanita dalam pakaian formal dari era yang berbeda. Semua menatap dengan tatapan kosong yang sama. Lalu dia menyadari apa yang tidak ada. Tidak ada foto. Di rumah semegah ini, rumah keluarga yang katanya sangat erat, tidak ada satupun foto. Tidak ada foto wisuda Bara. Tidak ada foto Bara saat masih bayi, atau saat remaja. Tidak ada foto liburan keluarga yang tersenyum di depan Menara Eiffel atau pantai di Bali. Tidak ada foto pernikahan Pak Hartawan dan Ibu Laras. Hanya ada lukisan-lukisan dingin dari orang-orang yang sudah lama mati. Perasaan tidak nyaman yang tadi hanya berupa keraguan, kini berubah menjadi rasa ngeri yang nyata. Keluarga macam apa yang tidak punya foto kenangan? Seolah sejarah pribadi mereka sengaja dihapus, atau tidak pernah ada. Seolah mereka bukan keluarga, tapi sebuah korporasi. Sebuah dinasti yang hanya peduli pada garis keturunan, bukan pada individu. Perutnya mual. Dia harus pergi dari sini. Dia berjalan cepat kembali ke pintu depan, ingin segera lari ke jalanan yang aman. Saat dia melintasi aula utama, senternya tanpa sengaja menyorot ke sebuah ruangan di sebelah kiri, ruang baca yang lebih kecil, yang jarang mereka gunakan. Di lantai ruangan itu, terhampar karpet Persia yang tebal dan mahal. Dan di bawah karpet itu, Elina melihatnya. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Garis lurus yang samar di tumpukan bulu karpet. Sesuatu yang tampak seperti pinggiran sebuah pintu tersembunyi. Pintu yang menuju ke bawah. Napas Elina tertahan di tenggorokannya. Pintu tersembunyi. Dia berdiri mematung di pintu masuk ruang baca yang gelap. Satu-satunya suara adalah detak jantungnya sendiri, yang terasa menggema di kesunyian rumah itu. Senter di tangannya sedikit gemetar. Cahayanya menari-nari di atas karpet Persia yang tebal itu. Garis samar di bawah bulu karpet itu terlalu lurus, terlalu geometris untuk menjadi bagian dari pola. Bara pernah bilang ini gudang anggur tua. Dia ingat percakapan itu, beberapa bulan lalu, saat mereka tur keliling rumah untuk pertama kalinya. Ada ruang bawah tanah? Tanyanya iseng. Bara tertawa. Ada. Katanya. Peninggalan Belanda. Kurasa. Ayah pernah ingin menjadikannya gudang anggur, tapi terlalu lembab. Sekarang hanya gudang tua yang penuh debu dan barang rusak. Nggak ada yang menarik. Dia mengatakannya dengan begitu santai. Begitu meyakinkan. Elina melangkah masuk ke ruang baca. Bau kayu tua dan kertas menyambutnya. Tapi ada aroma lain di baliknya. Aroma yang sama dengan yang ia cium samar-samar di aula utama. Dupa. Manis dan sedikit memuakan. Tangannya yang bersarung tangan meraih ujung karpet yang berat itu. Dengan sekali tarikan yang menguras tenaga, dia menyibak sebagian karpet itu ke belakang. Debu beterbangan,
menari-nari di sorot senternya. Dan di sanalah dia. Sebuah pintu palka persegi, terbuat dari kayu jati tua yang warnanya sama dengan lantai di sekitarnya, nyaris tersamar sempurna. Pintu itu tampak kokoh, dengan sebuah gagang besi tempa yang terbenam rata dengan permukaan kayu. Tapi bukan gagang itu yang membuat darah Elina membeku. Itu adalah mekanismenya. Di samping gagang, tertanam sebuah kaitan, hasp, dari kuningan yang kokoh. Dan di kaitan itu, tergantung sebuah gembok besar. Elina menyorotkan senternya lebih dekat. Gembok itu tidak terkunci. Gembok itu hanya tergantung di sana. Batangnya terbuka, seolah seseorang yang terakhir kali membukanya lupa, atau tidak peduli, untuk menguncinya kembali. Dan bentuk gembok itu. Elina menahan napas. Itu bukan gembok biasa. Tubuh gembok itu terbuat dari kuningan yang dipahat dengan rumit, membentuk sebuah simbol yang kini sangat ia kenali. 8 mata panah yang menunjuk ke sebuah batu rubi di tengahnya. Itu adalah replika sempurna dari bros Ibu Laras. Seluruh keraguan yang tersisa di benak Elina lenyap, tergantikan oleh gelombang adrenalin yang dingin dan tajam. Ini bukan kebetulan. Ini bukan igauan. Ini nyata. Kenapa pintu ke gudang anggur tua, yang membosankan, disegel dengan simbol pusaka keluarga? Dan kenapa simbol itu sama dengan yang menghantui mimpi buruknya? Dengan tangan gemetar, Elina melepaskan gembok itu dari kaitannya. Benda itu terasa berat dan dingin di tangannya. Dia meletakkannya dengan hati-hati di lantai kayu agar tidak menimbulkan suara. Jantungnya berdebar di tenggorokan. Dia menatap gagang besi itu. Jangan, Elina. Pergi dari sini. Kau sudah punya cukup bukti. Gembok itu saja sudah cukup. Lari. Telepon polisi. Batalkan pernikahan. Suara logikanya berteriak panik. Kau akan tahu. Suara neneknya membalas. Lebih kuat, lebih mendesak. Dia harus tahu. Dia sudah sejauh ini. Dia harus tahu apa yang ada di bawah sana. Elina menarik napas dalam-dalam, menahan batuk yang mungkin timbul karena debu, lalu menarik gagang besi itu. Pintu itu sangat berat. Dia harus menggunakan kedua tangannya, menarik dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara krek pelan dari kayu tua yang bergesekan, pintu palka itu terbuka. Hembusan udara langsung menerpanya. Bukan udara apek dan berdebu dari gudang yang lama tak terpakai. Ini adalah udara yang dingin. Sedalam musim dingin, dan kental. Dan bau dupa yang tadi hanya tercium samar, kini menyeruak keluar dengan kekuatan penuh, menusuk hidungnya. Bau kemenyan, bunga kering, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang amis, seperti tembaga. Seperti darah kering. Perut Elina bergejolak. Ini jelas bukan gudang anggur. Dia menyorotkan senternya ke dalam lubang yang menganga. Kegelapan total. Yang terlihat hanyalah beberapa anak tangga pertama, terbuat dari batu, yang menurun curam ke bawah. Dia berdiri di tepi lubang itu selama 1 menit penuh. Berperang melawan insting alaminya yang menyuruhnya lari. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Jika dia turun, dan dia salah, dia adalah pencuri gila yang paranoia. Jika dia turun, dan dia benar, hidupnya dalam bahaya. Dia teringat wajah kakeknya di foto itu. Wajah yang penuh ketakutan. Dia teringat mata neneknya yang terbelalak ngeri. Keluarga mereka mengambil segalanya. Elina memantapkan hatinya. Dia duduk di tepi lubang, membalikan badan, dan menjejakkan sepatu ketsnya ke anak tangga pertama. Tangga itu licin dan dingin. Dia turun perlahan, satu persatu, senter di satu tangan. Tangan lainnya meraba dinding batu yang lembab. Udara semakin dingin di setiap langkah. Bau dupa itu semakin pekat. Begitu kental hingga dia merasa bisa mengecapnya. 10 anak tangga. 20. Jauh lebih dalam dari yang dia kira. Akhirnya, kakinya menyentuh lantai yang rata. Dia berada di dasar. Dia menahan napas dan mengangkat senternya. Dia berada di sebuah ruangan yang luas. Jauh lebih luas dari ruang baca di atas. Dindingnya terbuat dari batu bata tua yang telanjang. Langit-langitnya rendah dan melengkung.
Udara di sini begitu dingin hingga napasnya sendiri mengepul di depan wajahnya. Ruangan itu kosong. Tidak kosong. Di seberang ruangan, di dinding paling jauh, ada sesuatu. Dia berjalan pelan melintasi lantai batu yang dingin. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Cahaya senternya menyapu dinding itu. Dan Elina menutup mulutnya dengan tangan bersarungnya, menahan pekikan yang mengoyak tenggorokannya. Dinding itu tidak kosong. Dinding itu dipenuhi foto. Puluhan foto. Semua foto wanita. Wanita-wanita muda dan cantik, tersenyum ke kamera. Dan di bawah setiap foto, tersemat selembar kertas tua yang menguning. Cahaya senternya mendarat di salah satu foto di tengah. Seorang wanita berambut ikal panjang, tersenyum bahagia. Di bawahnya, sebuah kertas. Elina menyorotkan cahayanya lebih dekat untuk membaca. Itu adalah akta pernikahan. Dan di bawah akta pernikahan itu, tersemat akta kematian. Pekikan itu mati di tenggorokannya, tercekik oleh kengerian murni. Elina terhuyung mundur. Tangannya yang bersarung tangan masih membekap mulutnya sendiri. Ruangan itu seakan berputar. Bau dupa yang menusuk hidung kini terasa seperti bau kematian. Dinding itu. Ya Tuhan, dinding itu. Itu adalah sebuah galeri. Galeri para istri yang telah mati. Cahaya senternya yang gemetar kembali tertuju pada foto wanita berambut ikal di tengah. Di bawah fotonya yang tersenyum, kertas-kertas itu menguning di bawah paku kecil yang berkarat. Dia memaksa matanya untuk membaca. Nama, R.A. Ambarwati. Akta pernikahan. Mempelai pria, Raden Mas Haryo Wicaksana. Nama leluhur di foto kakeknya. Tanggal, 21 Maret 1975. Elina merasakan gelombang mual yang hebat. 21 Maret. Tanggal pernikahannya. Lalu matanya beralih ke dokumen di bawahnya. Akta kematian. Nama, R.A. Ambarwati. Tanggal kematian, 21 Maret 1976. Penyebab kematian, gagal jantung akut. Tepat 1 tahun. Hari demi hari. Tidak mungkin. Kebetulan. Otaknya yang rasional mencoba memberontak. Dia menggeser senternya ke foto di sebelahnya. Seorang wanita lain, dengan senyum lebih malu-malu, mengenakan kebaya modern tahun 80-an. Nama, Dewi Kaniastri. Mempelai pria, hartawan wicaksana. Ayah bara. Tanggal pernikahan, 15 Mei 1988. Tanggal kematian, 15 Mei 1989. Penyebab kematian, aneurisma otak. Tidak. Elina menggeleng, menolak untuk percaya. Tapi ini bukan Ibu Laras. Siapa wanita ini? Istri pertama Pak Hartawan? Dia menggeser senternya lagi. Dan lagi. Dan lagi. Puluhan foto. Puluhan nama. Puluhan akta pernikahan, dan puluhan akta kematian. Polanya selalu sama. Kematian terjadi tepat 1 tahun setelah pernikahan. Penyebabnya bervariasi, gagal ginjal, stroke, kecelakaan mobil yang aneh, bunuh diri, tapi tanggalnya tidak pernah meleset. Ini bukan bisnis keluarga. Ini adalah serangkaian pembunuhan berantai yang sistematis, yang terentang selama beberapa generasi. Dan Ibu Laras? Elina mencari-cari. Dia tidak ada di dinding itu. Tentu saja tidak. Ibu Laras masih hidup. Kenapa? Apa dia? Apa dia bukan pengantin? Apa dia bagian dari ritual itu? Bros itu, gembok itu. Dia adalah penjaganya. Kaki Elina terasa lemas. Dia bersandar ke pilar batu yang dingin untuk menopang tubuhnya. Dia harus pergi. Dia harus lari dari rumah neraka ini. Tetapi saat dia berbalik, cahaya senternya menyapu bagian tengah ruangan yang luas itu. Sesuatu yang tadi dia abaikan karena terfokus pada dinding. Di sanalah, di pusat lantai batu yang berpola aneh, berdiri sebuah altar. Itu bukan altar keagamaan yang Elina kenali. Altar itu terbuat dari batu andesit hitam yang dipahat kasar. Di atasnya, ada lebih banyak pembakar dupa. Mangkuk-mangkuk kuningan berisi bunga kering yang sudah menghitam,
dan noda-noda gelap yang Elina yakini bukanlah tumpahan anggur. Simbol 8 mata panah itu terukir di setiap sudut altar. Dan di tengah-tengah altar, di atas sebuah tatakan kayu berukir, tergeletak sebuah buku besar. Buku itu terlihat sangat tua. Sampulnya terbuat dari kulit tebal berwarna hitam pekat. Sudah retak-retak di bagian pinggirnya. Tidak ada judul. Hanya ada simbol bros Ibu Laras yang dicap samar di sampulnya. Elina tahu dia tidak seharusnya mendekat. Setiap sel di tubuhnya berteriak untuk lari. Tapi dia tidak bisa. Sesuatu menariknya. Dia harus tahu. Dia harus melihat kebenaran yang utuh. Dengan langkah-langkah yang terasa berat seperti melangkah di dalam air, Elina mendekati altar itu. Bau dupa dan darah kering semakin menusuk. Tangannya yang masih gemetar terulur, menyentuh sampul kulit yang dingin itu. Dia membukanya. Halaman pertama ditulis tangan dengan aksara Jawa kuno. Di sampingnya ada terjemahan dalam bahasa Belanda. Elina tidak bisa membacanya, tapi kata perjanjian dan kemakmuran tertulis berulang kali. Dia membalik halaman. Halaman-halaman berikutnya berisi catatan. Setiap halaman didedikasikan untuk satu mempelai. Di sana, tertulis nama wanita dari dinding foto itu, tanggal pernikahan, dan di sampingnya, catatan singkat tentang aset yang diperoleh. R.A. Ambarwati. 1976, perkebunan tebu di Klaten bertambah 3 kali lipat. Dewi Kaniastri. 1989, proyek properti di Jakarta Selatan disetujui. Elina membalik halaman-halaman itu lebih cepat. Rasa mualnya semakin menjadi-jadi. Ini adalah buku besar ritual persembahan. Mereka tidak hanya membunuh para wanita ini. Mereka mengorbankan mereka, kekayaan keluarga bara, bisnis properti, mereka, aset-aset tua. Semuanya dibangun di atas tumpukan mayat para pengantin wanita. Mereka menukar nyawa dengan kemakmuran. Keluarga mereka mengambil segalanya. Kini Elina mengerti arti tulisan neneknya. Kakek Sutopo pastilah salah satu aset yang diperoleh itu. Kebangkrutannya adalah kemakmuran bagi keluarga Wicaksana, yang dibayar dengan nyawa Ambarwati. Neneknya tahu. Dia tahu suaminya dihancurkan oleh perjanjian gelap ini. Napas Elina tersengal-sengal. Dia sampai di halaman-halaman terakhir buku itu. Kertasnya lebih baru, lebih putih. Dan kemudian, dia tiba di halaman paling akhir. Halaman itu kosong, kecuali untuk satu hal. Di bagian atas halaman, tertempel sebuah foto. Foto itu diambil beberapa bulan lalu, di acara pertunangan mereka. Bara sedang merangkulnya. Keduanya tersenyum lebar ke arah kamera. Elina ingat dia terlihat sangat bahagia hari itu. Di foto itu, dia terlihat cantik, penuh kehidupan, dan bersinar. Di bawah foto itu, tulisan tangan yang rapi. Elina mengenali goresan elegan itu sebagai tulisan tangan Pak Hartawan, tertulis dengan tinta hitam yang masih pekat. Mempelai, Elina Pratiwi. Mempelai pria, Bara Wicaksana. Pernikahan, 21 Maret. Persembahan untuk siklus baru. Kemakmuran akan berlanjut. Elina menjatuhkan senternya. Senter itu menghantam lantai batu dengan bunyi dentang yang keras, lalu bergulir. Cahayanya berputar liar menerangi ruangan, menyapu dinding foto, altar, lalu kembali ke wajah Elina yang pucat pasi. Kenyataan itu menghantamnya seperti kereta barang. Dia adalah persembahan berikutnya. Bara tidak menikahinya karena cinta. Bara, tunangannya yang sempurna, pria yang teduh, pria yang selalu berkata, "Aku mencintaimu." Dengan sangat tulus pria itu sedang menggiringnya ke altar, bukan untuk hidup bersama, tapi untuk dikorbankan. Semua kebaikan mereka, pelukan Ibu Laras, pujian Pak Hartawan, cinta Bara, semuanya adalah kebohongan. Topeng yang dirancang dengan sempurna untuk membuatnya percaya, untuk membuatnya patuh, untuk membuatnya berjalan sukarela menuju kematiannya sendiri. Dia adalah domba yang digemukkan untuk pesta persembahan. Dan tanggal 21 Maret bukanlah hari pernikahannya. Itu adalah tanggal eksekusinya. Tepat 1 tahun setelah itu,
dia akan menjadi foto lain di dinding neraka ini. Senter itu bergulir di lantai batu. Cahayanya yang panik berputar seperti mercusuar yang rusak. Ruangan itu berkedip-kedip. Dinding foto, altar batu, buku yang terbuka, lalu wajah Elina yang pucat pasi, dalam irama yang memuakan. Dia adalah persembahan berikutnya. Kaki Elina tak sanggup lagi menopangnya. Dia merosot ke lantai yang dingin. Napasnya tersangkut di dada. Udara di ruang bawah tanah itu terlalu tipis untuk dihirup. Pria yang dicintainya. Pria yang akan dinikahinya. Pria yang baru tadi pagi berkata, "Aku mencintaimu," adalah algojonya. Semua kebaikan mereka, semua pelukan hangat, semua senyum tulus, semua diskusi intelektual, semuanya adalah sandiwara. Sandiwara panjang yang rumit untuk satu tujuan, membawanya ke altar persembahan. Lari. Pikiran rasionalnya yang lumpuh kini menjeritkan satu kata itu. Lari. 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 Elina tersentak dari kengeriannya. Dia harus keluar. Saat dia memaksa kakinya yang gemetar untuk bangkit, saat dia baru saja akan meraih senternya yang telah berhenti bergulir, dia mendengarnya. Awalnya hanya suara samar. Getaran rendah dari kejauhan. Lalu suara itu semakin jelas. Suara kerikil yang berderak diinjak ban mobil. Kruk! Jantung Elina serasa ditembakkan ke tenggorokannya. Dia membeku. Suara mesin mobil dimatikan. Diikuti oleh bunyi klik-klak pintu mobil yang dibuka. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Mereka pulang. Mereka pulang lebih awal. Pesta amal itu seharusnya berlangsung sampai tengah malam. Jam di ponselnya baru menunjukkan pukul 10:30. Elina memekik tertahan. Kepanikan murni, lebih dingin dan lebih tajam dari udara di ruang bawah tanah, menjalari tubuhnya. Dia tidak punya waktu. Dia menyambar senternya. Dia melihat buku besar di altar. Dia harus membawanya. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Tidak ada yang akan percaya padanya tanpa bukti. Tangannya yang gemetar meraih buku tebal itu, membanting sampulnya hingga tertutup, lalu menyelipkannya di bawah lengannya. Buku itu berat dan canggung. Dia berlari ke arah tangga. Dia mendengar suara kunci di pintu depan di lantai atas. Diikuti oleh suara pintu utama yang berat berderi terbuka. Lampu tamannya ada yang mati lagi. Suara Pak Hartawan terdengar menggema di aula utama. "Biar besok diurus. Pah, aku lelah sekali." Suara Bara. Suara yang sama, yang selalu teduh. Elina menahan isak tangisnya. Dia mulai menaiki tangga batu itu, bergegas dalam kegelapan, hanya diterangi oleh sorot senternya yang berguncang-guncang. 3 anak tangga sekaligus. Buku itu terus terlepas dari ketiaknya. Dia hampir sampai di puncak. Pintu palka itu hanya beberapa langkah lagi. Di anak tangga terakhir, sepatunya yang basah oleh embun dari dinding batu, tergelincir. Tubuhnya oleng ke depan. Dia berhasil menahan diri agar tidak jatuh, tapi buku tebal di bawah lengannya terlepas. Buku itu menghantam anak tangga kayu di atas, lalu meluncur, terbentur dinding. Dan dalam prosesnya, buku itu menyenggol sesuatu yang tidak dilihat Elina saat turun. Sebuah meja kayu kecil di sudut pendaratan tangga. Di atas meja itu, ada sebuah guci keramik kecil. Meja itu bergetar. Guci itu bergeser, miring, dan jatuh. Praaang. Suara keramik yang pecah berkeping-keping di lantai batu di bawah terdengar memekakan telinga. Suara itu bergema ke setiap sudut rumah yang sunyi itu, lebih keras dari alarm kebakaran. Di lantai atas, semua suara langsung berhenti. Keheningan total. Elina membeku di tangga, tepat di bawah pintu palka. Dia mematikan senternya. Kegelapan menelannya. Jantungnya berdentum begitu keras hingga dia yakin mereka bisa mendengarnya dari atas. "Pergi, pergi, pergi." Dia mencoba memerintahkan kakinya, tapi dia lumpuh oleh rasa takut. Dia mendengar langkah kaki. Cepat, namun pelan. Berhenti tepat di atasnya. Di ruang baca. "Aku dengar suara," bisik Pak Hartawan. Suaranya tidak lagi ramah. Terdengar tajam. "Mungkin hanya tikus, Pah," balas Bara.
Tapi suaranya tegang. Tikus tidak memecahkan keramik, desis suara Ibu Laras. Dingin. Otoriter. Di ruang baca. Elina menahan napas. Dia bisa melihat seberkas cahaya tipis dari aula utama menyelinap di bawah pintu palka di atas kepalanya. Lalu, seberkas cahaya itu lenyap, terhalang oleh bayangan kaki. Klik. Lampu di ruang baca dinyalakan. Dan kemudian, dengan satu gerakan cepat yang membuat Elina menjerit tanpa suara, pintu palka itu ditarik terbuka. Cahaya terang dari ruang baca membanjiri tangga. Elina mengangkat tangannya untuk melindungi matanya, berjongkok di tangga seperti binatang yang tertangkap. Di sana, di tepi lubang yang menganga, berdiri 3 sosok. Pak Hartawan, Ibu Laras, dan Bara. Mereka masih mengenakan pakaian pesta mereka. Pak Hartawan dalam setelan tuxedo hitam, Ibu Laras dalam gaun malam sutra, dan Bara dalam jas yang pas di badan. Mereka berdiri menjulang, menatap ke bawah ke arah Elina. Bayangan mereka memanjang seperti monster. Wajah mereka. Ya Tuhan, wajah mereka. Wajah ramah Ibu Laras telah hilang. Digantikan oleh topeng dingin penuh amarah. Bros di dadanya berkilauan jahat. Wajah kebapakan Pak Hartawan kini kaku seperti batu. Matanya menyipit penuh perhitungan. Tapi Bara, tatapan Baralah yang menghancurkan sisa-sisa hati Elina. Pria yang dicintainya menatapnya dari atas. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada cinta. Matanya sedingin es. Dan di balik kedataran itu, ada kekesalan. Seolah Elina bukan tunangannya yang ketakutan, melainkan sebuah masalah administrasi yang merepotkan. Bara? Bisik Elina. Suara itu nyaris tidak keluar. Itu adalah sebuah pertanyaan. Sebuah permohonan terakhir agar semua ini menjadi salah paham. Mas, tolong. Ibu Laras tertawa. Tawa kering yang menyeramkan. Rupanya tikusnya lebih besar dari yang kita duga. Elina, kata Pak Hartawan. Nadanya seperti seorang CEO yang menegur bawahan yang lalai. Sungguh tidak sopan. Kau tidak diundang ke ruangan ini. Mata Elina tidak pernah lepas dari Bara. Bara, katakan sesuatu. Air matanya mengalir deras. Foto-foto itu, buku itu, apa-apa semua ini, Mas? Bara menghela napas. Helaan napas jengkel. Dia melangkah maju, berdiri di tepi lubang, menatap lurus ke mata Elina. Kau seharusnya tidak melihat ini, Elina, katanya. Suaranya sedatar batu. Kenyataan itu menghantam Elina. Kamu tahu. Isaknya. Kamu tahu selama ini. Tentu saja dia tahu, sela Ibu Laras. Suaranya mengejek. Dia yang memilihmu, sayang. Dia yang memilihmu. Bara menatap Elina dengan tatapan yang kini Elina sadari sebagai tatapan seorang peternak yang menilai ternaknya. Nenekmu, tambah Bara. Matanya menyipit. Dia juga terlalu banyak ikut campur urusan kakekmu dulu. Kami kira keturunannya akan lebih patuh. Semuanya benar. Kebenaran itu begitu mutlak, begitu dingin. Sayang sekali, kata Bara lagi. Dan dia mulai melangkah menuruni anak tangga pertama. Padahal aku mulai benar-benar menyukaimu. Elina tersentak. Dia sadar, mereka tidak akan menunggunya 1 tahun. Mereka akan membunuhnya. Di sini. Malam ini. Sayang sekali, kata Bara. Suaranya yang dulu teduh kini terdengar hampa dan dingin. Padahal aku mulai benar-benar menyukaimu. Dia mengambil 1 langkah lagi menuruni tangga. Di atas, Pak Hartawan dan Ibu Laras mengamati. Wajah mereka kaku seperti patung pualam, seolah menonton drama yang sedikit membosankan. Mereka akan membunuhnya di sini. Malam ini, naluri bertahan hidup Elina, yang selama ini tertidur oleh cinta dan logika, meledak dengan kekuatan penuh. Dia tidak lagi berjongkok seperti binatang yang tertangkap. Dia adalah binatang yang terpojok. Di tangga, beberapa langkah di bawahnya, tergeletak buku besar bersampul kulit itu. Nyawa puluhan wanita. Nyawa kakeknya. Pikiran Elina terbelah 2. Lari atau bukti. Dia tidak bisa lari tanpanya.
Kematian semua wanita itu, kehancuran kakeknya, tidak akan ada artinya jika dia lari dengan tangan kosong. Tidak ada yang akan percaya ceritanya. Saat Bara mengulurkan tangan untuk menjambak rambutnya, Elina membuat keputusan. Dia tidak melompat ke atas. Dia melompat ke bawah. Elina menerjang menuruni sisa anak tangga, menyambar buku tebal itu, dan memeluknya erat ke dada. Dalam sepersekian detik, dia sudah berada di lantai batu yang dingin, sementara ketiga algojonya kini berada di atas, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Dia terjebak. Gadis bodoh, desis Pak Hartawan dari atas. Suaranya menggema di ruang bawah tanah. Kau baru saja menyegel nasibmu sendiri. Kau bisa saja lari dan kami akan menganggapmu sebagai masalah yang hilang. Sekarang kita harus membersihkan ini, keluh Ibu Laras, sambil menatap kuku-kukunya yang terawat. Bara mulai menuruni tangga lagi. Kali ini lebih lambat, lebih percaya diri. Seperti predator yang tahu mangsanya tidak punya tempat untuk pergi. Serahkan bukunya. Elina, jangan buat ini jadi lebih sulit dari yang seharusnya. Elina mundur. Tubuhnya menghantam altar batu andesit yang dingin. Matanya melesat ke sekeliling ruangan. Dinding foto yang mengerikan. Tidak ada pintu lain. Tidak ada jendela. Napasnya tersengal-sengal. Dia menatap altar di belakangnya. Pembakar dupa. Mangkuk kuningan. Noda darah kering. Saat Bara tinggal 3 anak tangga lagi darinya, Elina meraih salah satu pembakar dupa dari kuningan padat. Benda itu beratnya mungkin 5 kilogram. Mendekat dan aku akan membunuhmu, teriak Elina. Suaranya pecah oleh teror dan amarah. Bara tertawa. Tawa yang benar-benar asing di telinga Elina. Dengan itu, sayang, kamu. Elina tidak membiarkannya selesai. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia mengayunkan pembakar dupa itu dan melemparkannya dengan sekuat tenaga, mengarah tepat ke dada Bara. Blam! Bara tidak menduganya. Benda berat itu menghantam tulang dadanya dengan bunyi yang memuakan. Udara tersembur keluar dari paru-parunya. Dia terhuyung mundur, kehilangan keseimbangan di tangga sempit itu, dan jatuh menabrak Pak Hartawan yang berada tepat di belakangnya. Keduanya terguling dalam kekacauan di tangga sempit itu. Itu adalah kesempatannya. Tidak, jerit Ibu Laras dari atas. Sambil memeluk erat buku besar itu dengan satu tangan, Elina berlari. Dia tidak ragu-ragu. Dia berlari ke arah tangga dan melompat, menginjak-injak tubuh Bara dan Pak Hartawan yang sedang berusaha bangkit. Dia hampir sampai di puncak. Tiba-tiba, cengkeraman seperti cakar besi menjambak rambutnya, menariknya ke belakang dengan keras hingga kulit kepalanya terasa robek. Ibu Laras. Wanita itu mungkin terlihat anggun, tapi dia memiliki kekuatan seorang iblis. Elina menjerit kesakitan. Tapi dia tidak berhenti. Alih-alih menarik diri, dia justru memutar tubuhnya, menghantamkan sikunya ke rusuk Ibu Laras. Wanita itu terbatuk, tapi cengkeramannya tidak lepas. Dengan putus asa, Elina melepaskan buku itu sejenak, menggunakan kedua tangannya untuk mencakar wajah Ibu Laras. Lepaskan aku. Pekikan itu membuat Ibu Laras kaget sepersekian detik. Elina menyentak kepalanya ke depan, membebaskan rambutnya, bersama dengan segenggam yang tertinggal di tangan Ibu Laras, dan mendorong wanita itu sekuat tenaga hingga menabrak dinding ruang baca. Elina menyambar kembali buku itu dari lantai dan berlari. Dia berlari melintasi aula utama yang gelap. Lantai marmer terasa licin. Di belakangnya, dia mendengar Pak Hartawan berteriak. Jangan biarkan dia keluar. Tangkap dia. Langkah kaki Bara yang cepat menyusul di belakangnya. Jauh lebih cepat. Elina mencapai pintu depan yang besar. Tangannya yang gemetar dan berdarah. Dia tidak tahu darah siapa. Meraba-raba gerendel kuningan. Klik. Pintu terbuka. Dia meledak keluar ke udara malam yang dingin. Kebebasan terasa begitu dekat. Dia berlari melintasi halaman rumput, menuju gerbang samping tempat dia masuk. Elina! Suara Bara memanggilnya, penuh amarah. Dia mencapai gerbang samping, menarik kaitnya, dan menyelinap keluar. Dia berlari di jalanan menteng yang sunyi, bersembunyi di balik bayang-bayang pohon.
Buku tebal itu terasa seperti lempengan timah di pelukannya. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia terus berlari, didorong oleh adrenalin murni, sampai dia tiba di tempat mobil sewaannya terparkir, 2 blok jauhnya. Dia melompat masuk, mengunci semua pintu. Tangannya gemetar hebat hingga dia nyaris tidak bisa memasukkan kunci ke lubang starter. Mesin menyala. Dia menginjak gas. Ban mobilnya berdecit di aspal yang sunyi, dan dia pergi dari neraka itu. Elina tidak pulang ke apartemennya. Dia tidak pergi ke rumah ibunya. Dia mengemudi tanpa tujuan sepanjang sisa malam, menuju selatan, menjauh dari Jakarta. Buku mengerikan itu tergeletak di kursi penumpang di sebelahnya. Pukul 5 pagi, dia berhenti di sebuah kantor polisi kecil di pinggir kota Bogor. Dia masuk. Penampilannya kacau balau. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, pakaiannya kotor, dan dia memeluk sebuah buku kuno yang aneh. Petugas jaga yang mengantuk menatapnya seolah dia gila. Saya mau melaporkan tunangan saya, kata Elina. Suaranya nyaris tak terdengar. Dan keluarganya. Mereka pembunuh berantai. Petugas itu menghela napas, bersiap menghadapi laporan palsu. Baik, Bu, silakan duduk. Apa yang terjadi? Elina tidak duduk. Dia meletakkan buku besar itu di atas meja dan membukanya. Halaman demi halaman. Foto, akta nikah, akta mati. Dia menunjuk ke nama Era Ambarwati, Dewi Kaniastri, dan puluhan nama lainnya. Lalu, dia membalik ke halaman terakhir. Ke fotonya sendiri. Dan saya yang berikutnya. Investigasi besar-besaran diluncurkan. Ketika tim polisi bersenjata lengkap menggerebek rumah megah di Menteng itu keesokan harinya, rumah itu sudah kosong. Karpet di ruang baca terpasang rapi. Tapi saat mereka membukanya, ruang bawah tanah itu ada. Altar batu itu ada. Dinding itu ada. Dipenuhi paku-paku kecil berkarat tempat foto-foto itu dulu tergantung. Semuanya telah dibersihkan, kecuali satu hal. Noda darah di dinding ruang baca tempat Elina mendorong Ibu Laras. Bara, Pak Hartawan, dan Ibu Laras telah menghilang tanpa jejak. Daftar pencarian orang dikeluarkan. Semua aset mereka dibekukan. Bisnis properti. Mereka terungkap sebagai kedok dari sebuah praktik ritual kuno yang mengerikan. Beberapa bulan kemudian, Elina berdiri di depan sebuah nisan sederhana di pemakaman umum. Rambutnya kini dipotong pendek. Warnanya diubah menjadi coklat terang. Dia tidak lagi tinggal di Jakarta. Dia menggunakan nama baru, di kota yang baru. Dia meletakkan sebuket bunga sedap malam di atas gundukan tanah itu. Makam Nenek Sutirah. Nek, bisik Elina, menyentuh batu nisan yang dingin itu. Udara pagi terasa sejuk. Elina percaya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan atau ketakutan. Itu adalah air mata kelegaan. Elina tahu sekarang. Kakek Sutopo, dia sudah tenang. Mereka tidak akan mengambil siapa-siapa lagi. Perjanjian itu sudah putus. Elina menarik napas dalam-dalam, merasakan hangatnya sinar matahari di wajahnya. Dia telah kehilangan kehidupannya yang sempurna, tapi dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Terima kasih, Nek, bisiknya pada angin. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku.